Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoire Eva Husnun, NIM 22148, PSPA 18, Fakultas Farmasi Universitas Jember, akan mempresentasikan tentang resum kuliah tamu yang berjudul Analytical Development dan Registrasi Sediaan Farmasi dengan pemateri yaitu Ibu APT Dea Alicia Wulung SFAM MSI sebagai Asisten Manajer R&D di PT Interbat Sidoarjo, Jawa Timur. Yang pertama yaitu ada kriteria penerimaan disolusi dinyatakan sebagai key, yaitu presentase bobot bahan aktif terlalu terhadap bobot label. Jadi umumnya dalam rentang 75-80%. Untuk sediaan cepat larut atau intermediate release, pengujian kriteria penerimaan ini terdapat 3 tahapan. Pada tahap S1 yaitu setiap unit dari 6 tablet harus lebih besar sampai dengan Q+5. Kalau ada salah satu unit tidak termasuk kriteria, bukan berarti tidak masuk syarat, tapi dapat ditambahkan 6 tablet lagi pada tahap S2. Jadi terdapat 12 tablet dan dihitung rata-ratanya yang harus lebih besar sampai dengan nilai Q dan tidak boleh ada salah unit dari 12 tablet itu yang kurang dari Q kurang 15%. Jika sudah ditambahkan masih ada data yang tidak masuk, maka dapat ditambahkan sesuai tahapan kriteria S3. Untuk kriteria penerimaan bulat, ada 3 tahapan, yaitu tahap S1 dengan jumlah sampel 6, kriteria penerimaan rata-rata jumlah terlalut lebih besar sama dengan Q+10. Untuk S2 yaitu jumlah sampelnya 6, rata-rata jumlah terlalut S1 dan S2 yaitu lebih besar Q+5%. Untuk S3 dengan jumlah sampel 12 yaitu rata-rata jumlah terlarut yaitu S1 ditambah S2 dan ditambah S3 lebih besar daripada Q. Jadi menghitung 6 bejana masing-masing dijadiin satu jika untuk bulat atau hasil sampelnya dapat dijadikan satu. Untuk transfer metode analisa dibagi dua, yaitu comparative testing dan co-validation. Untuk comparative testing, yaitu analytical development akan melakukan pengujian quality control sebagai penerimaan metode. Juga akan melakukan pengujian yang hasilnya akan dibandingkan secara statistik sama atau tidak untuk mengetahui apakah metode sudah tertransfer dengan baik. Metode comparative testing ini paling umum dilakukan dan untuk metode yang telah tervalidasi. Sampelnya homogen yang telah dianalisa oleh sending unit dan receiving unit. Untuk co-validation yaitu sending unit dan receiver unit melakukan validasi bersama, bisa bersama seluruh parameter, bisa sebagian parameter. Umumnya dilakukan dengan metode di bagian akurasi dan presisi. Untuk co-validation biasanya untuk metode belum tervalidasi. Untuk transfer metode analisa dibagi menjadi dua, yaitu revalidation dan transfer waiver. Untuk revalidation itu karena masing-masing validasinya dilakukan sendiri-sendiri, maka terdapat kelemahan, yaitu tidak bisa menjamin ekuivalensi hasil antara bagian sending unit dan receiver unit. Sehingga jadi receiver unit bisa mengulang validasi dan tidak bisa menjamin ekivalen hasil SU dan RU. Untuk transfer waiver yaitu membuat justifikasi bahwa transfer metode tidak perlu dilakukan lagi. Dilakukan transfer waiving untuk produk existing dan prosedur analisa yang telah digunakan. Untuk uji stabilitas yaitu prinsipnya yaitu yang pertama menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan untuk periode waktu tertentu. Tujuan uji stabilitas adalah untuk menjamin produk stabil dan masuk pada spesifikasi yang telah ditetapkan. Dari awal itu sudah ditentukan akan dikemas dalam bahan kemas tertentu seperti botol, strip, blister, ampul, dan disimpan dalam kondisi yang sudah ditetapkan, serta periode waktu tertentu seperti 1 atau 2 tahun, dan seterusnya. Untuk tujuannya, yaitu tujuan dilakukan uji stabilitas tentu di awal pada saat pengembangan produk adalah untuk membandingkan formula yang stabil.
Kemudian tujuan dilakukannya uji stabilitas pada saat registrasi yaitu karena laporan stabilitas adalah dokumen yang dibutuhkan pada saat registrasi. Untuk yang terakhir yaitu post market, yaitu dilakukannya uji stabilitas jika ada komplain dari konsumen dapat dilihat dari uji stabilitasnya sebagai suatu bahan pertimbangan. Untuk jenis uji stabilitas ada stabilitas dipercepat yaitu accelerat, stabilitas jangka panjang yaitu long term, inner stability, dan stress testing. Untuk desain uji stabilitas ada yang dalam kondisi penyimpanan, ada yang memakai parameter uji, ada yang memakai spesifikasi, kemudian ada pemilihan batch dan waktu pengujian. Untuk kondisi penyimpanan di Indonesia sendiri yaitu di zona 4B. Acuannya yaitu studi preformulasi dan produk komparator. Jadi umumnya uji stabilitas produknya disimpan pada climatic chamber seperti gambar berikut. Jadi suhu dan kelembabannya dapat terjaga dan kualifikasinya harus dilakukan untuk memastikan ia memberikan performa yang sesuai dan pemantauan harus dilakukan. Jangan sampai hari per hari produknya itu mengalami lonjakan suhu atau RH tanpa diketahui. Jadi hasil uji stabilitasnya bias karena kerusakan climatic chambernya. Untuk pemilihan batch yaitu untuk registrasi, biasanya batch yang digunakan haruslah sesuai dengan produk komersil. Pada umumnya, pada lepas cepat menggunakan 2 batch dan pada lepas lambat menggunakan 3 batch. Untuk waktu pengujian yaitu lama interval pengujiannya bergantung pada studi preformulasi dan produk kompetitor yang diikuti. Jadi interval pengujiannya misalkan pada tahun pertama tiap 6 bulan, tahun kedua tiap 6 bulan, dan tahun ketiga setiap tahun. Untuk parameter dan spesifik pengujian, yaitu parameter dan spesifikasi pengujian untuk uji stabilitas tidak harus sama dengan parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi. Untuk uji stabilitas stability, yaitu stabilitas yang dilakukan pada produk yang setelah dibuka dan tidak langsung habis. Berapa lama produk ini setelah dibuka masih boleh digunakan, itu dilakukan stability. Biasanya dilakukan 2 batch di awal, kemudian nanti pada saat akhir expired itu dilakukan 1 batch. Jadi pada saat registrasi itu harus mempunyai data stability di awal dan di akhir masa stabilitas. Seperti ini contohnya. Jadi pada saat awal dilakukan stability, yaitu dilakukannya pada 2 batch di awal. Kemudian pada saat akan expired, misalkan ditentukan expirednya 24 bulan, jadi eh, dilakukan stability pada saat menjelang 24 bulan dengan 1 batch. Nah, kemudian dilakukan lagi registrasi perpanjangan masa expired sampai misalkan 36 bulan. Jadi pada saat menjelang 36 bulan dilakukan juga stability eh, memakai 2 batch. Jadi terdapat data pengujian stability dari 0 sampai 36 bulan. Kemudian misalkan contohnya kalau Inius, contohnya Inius yaitu misalkan mempunyai injeksi. Jadi injeksinya itu dapat diklaim sehingga dapat diberikan selama kemudian diberikan selama 10 sampai 30 menit dalam berlarut. Biasanya Inius stability-nya pada injeksi itu dicantumkan pada brosur. Jadi dapat dijadikan patokan pada menjadi patokan di rumah sakit. Jadi misalkan akan melakukan EU stability harus ditentukan dahulu pelarutnya. Untuk stress testing yaitu pada kondisi ekstrim, misalkan contohnya itu freeze thaw testing dan photo stability testing. Kemudian selanjutnya ada uji BA/BI, yaitu uji bioekivalensi digunakan untuk produk-produk ekivalensi farmasi
farmaseutik, seperti meniru sama persis bentuk garam maupun kekuatan yang hampir sama dengan bentuk sediaan. Jika membuat kopiannya, misalkan bentuk tablet, kemudian dibuat kapsul, itu menghasilkan perbedaan bentuk garam, tetapi senyawanya aktifnya sama, sehingga disebut alternatif farmaseutik. Untuk bioavailabilitas adalah kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktifnya yang terserap dari produk obatnya dan tersedia di tempat kerjanya. Untuk bioekivalensi yaitu menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding karena efeknya sama. Untuk uji ekivalensi, yaitu bentuk sediaan yang ditiru harus dibuktikan bahwa obat tiruan ini sebanding dengan produk yang asli. Uji ekivalensi ada dua, yakni in vivo menggunakan subjek manusia dan in vitro menggunakan alat disolusi atau dengan uji disolusi terbanding. Uji in vivo dikarenakan menggunakan manusia sehingga terdapat uji farmakokinetik, farmakodinamik, dan klinik. Untuk uji farmakokinetik itu berkaitan dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sedangkan uji farmakodinamik adalah bagaimana obat memberikan pengaruhnya kepada suhu. Misalnya dilihat bagaimana respon tubuh terhadap obat yang diberikan. Untuk uji in vitro terdapat BCS, yaitu uji in vitro pada BCS yaitu terdapat 4 kelas, yaitu kelas pertama yaitu permeabilitas tinggi, kelarutan tinggi, kelas kedua yaitu permeabilitas tinggi, kelarutan rendah, kelas ketiga yaitu permeabilitas rendah, kelarutan tinggi, dan kelas keempat yaitu permeabilitas rendah, kelarutan rendah. Untuk uji BE kapan dilakukan, yaitu pada saat satu golongan sama dengan uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding diperbolehkan tidak menggunakan uji BE dan boleh menggunakan uji disolusi terbanding sebagai gantinya. Kemudian biowafer dilakukan berdasarkan yaitu kriterianya yaitu bentuk sediaan yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda, produsen dan tempat produksi sama, serta proporsi zat aktif dan eksipien yang sama, atau zat aktif yang sangat poten, jenis dan jumlah eksipien yang sama, serta pengisi dapat dikurangi. Jenis, jumlah, dan eksipien yang lain bisa sama persis. Untuk tahap pelaksanaan uji bioekivalensi umumnya dilakukan pembuatan protokol bioekivalensi terlebih dahulu. Kemudian protokol tersebut beserta dokumen lainnya diberikan kepada BPOM dan Komisi Etik. Setelah disetujui, pihak ketiga yakni Central Lab akan melakukan pemilihan sukarelawan. Kemudian akan dilakukan pemberian obat dan pengambilan sampel darah secara periodik. Sampel darah kemudian dilakukan analisa dan selanjutnya dilakukan code breaking. Yaitu hasil analisnya sampel darah pada umumnya tidak diketahui subjeknya. Konsumsi obat yang diminum sehingga pada saat code breathing akan terlihat kodenya bahwa konsentrasi ini punya subjek ini. Selanjutnya dilakukan pengujian secara statis untuk menghitung kriteria pemenuhan BA atau tidak. Terakhir dilakukan laporan bioekivalensi untuk keperluan registrasi. Untuk kriteria bioekivalensi yaitu dua parameter yaitu AUCOT dan Cmax. Kriteria bahwa uji BE dinyatakan memenuhi syarat dilihat dari parameter AUCT yaitu waktu terakhir pengambilan darah dan Cmax yaitu konsentrasi maksimal dalam darah. Dinyatakan bioekivalen bila rasio nilai rata-rata geometrik AUCT dibagi AUCR itu mendekati 1, di mana confidence intervalnya 80 sampai 125%. Untuk obat uji yaitu diproduksi pada fasilitas CPOB. Untuk kriteria obat uji yang digunakan untuk uji bioequivalence karena diminum oleh manusia, jadi harus diproduksi pada fasilitas CPOB. Dan batch-nya yang digunakan harus sama dengan batch yang nanti akan dilakukan uji disolusi terbanding. Obat uji ini haruslah identik dengan produk komersial. Untuk obat komparator yaitu batch yang dipakai pada obat komparator yakni sama dengan batch uji disolusi terbanding. Seyogyanya perbedaan kadar antara komparator harus kurang dari 5% terhadap produk. Karena jika perbedaannya besar, maka akan semakin kecil
harapan kita untuk mendapat hasil uji bioekivalen yang bagus. Kriteria obat komparator yang pertama adalah memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, dapat dicari pada negara-negara yang terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Obat kopi dan o- obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator dan termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Untuk uji disolusi terbanding, yaitu dilakukan karena untuk pendekatan uji bioekivalensi. Kemudian media disolusinya yaitu digunakan paling menggambarkan kondisi in vitronya. Misalkan pH 1,2 dibanding 4,5 dibanding 6,8 dibanding kompendial. Untuk surfaktannya kurang dari 1%, biorelevan mediumnya yaitu FASSGF dan FASSIF. Untuk parameternya ada F2. Uji disolusi terbanding itu tekniknya sama dengan ijo disolusi pada umumnya. Bedanya uji disolusi terbanding melakukan profil disolusi, jadi mengambil sampel pada beberapa titik waktu, kemudian melakukan profil disolusi antara produk komparator dengan produk uji, kemudian dibandingkan. Uji disolusi terbanding memiliki tujuan yang banyak. Yang paling utama yakni untuk memprediksi sebagai pendekatan bahwa produk kita pada saat uji bioekivalen didapat hasil yang baik atau tidak. Jadi fungsi media disolusi harus yang paling menggambarkan kondisi in vitro, tetapi bisa jadi fungsi yang kedua yaitu untuk kepentingan dokumen registrasi. Biasanya dilakukan pada 3 pH yang mempresentasikan kondisi tubuh, yaitu pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Nah, ketiga, uji disolusi terbanding digunakan untuk biowafer. Jadi, kalau biowafer uji disolusi terbandingnya antara produk kita dan yang udah lolos BE dengan produk yang setengah dosisnya atau yang kita buat dengan dosis yang berbeda, yang ingin kita bandingkan dengan produk yang lolos BE. Jadi bagaimana mengatakan bahwa uji disolusi atau profil disolusinya itu sama atau ya, similiar, yaitu dengan bentuk similarity faktor atau F2. Jadi untuk menguji bahwa uji disolusi atau profil disolusinya itu sama atau similiar, yaitu dengan bentuk similarity faktor atau F2. Similarity faktor yaitu mempunyai rumus seperti berikut. N merupakan jumlah titik sampling, RT yaitu persen rata-rata terlalu pada waktu T untuk produk komparator, dan TT yaitu persen rata-rata terlalu pada waktu T untuk produk uji. Kriterianya yaitu F2 lebih besar dari 50. Untuk menyatakan profil disolusi tertentu sebanding atau tidak, kita menghitung menggunakan similarity faktor. Singkatnya dapat mengambil 12 bejana atau unit atau tablet dari produk uji dan tablet komparator. Kemudian dihitung rata-rata persen terdisolusi dari setiap titik pada waktu produk uji dan komparator. Kemudian dihitung menggunakan rumus yang tertera, di mana nilai RT adalah persen rata-rata yang terlalu pada waktu T untuk produk komparator. Jadi misalnya waktu rata-rata terlarut pada waktu 5 menit untuk produk reference dikurangi rata-rata terlarut pada waktu yang sama. Jadi misalkan RT-nya 5 menit, tapi TT-nya juga 5 menit, yang dimasukkan adalah persen rata-rata, bukan persen setiap bejana. Jadi di mana N-nya adalah jumlah titik sampling. Jadi misalkan menggunakan data 5, 10, 15 menit, N-nya 3, jadi kriterianya yang diterima adalah F2 lebih besar sama dengan 50. Jadi aturan untuk perhitungan F2-nya itu minimal 3, 3 titik sampling. Tidak pada saat 0 itu tidak termasuk. Kemudian minimal 12 unit untuk setiap obat. Titik sampling kedua obat juga harus sama dan ada menit ke 15. Jika 15 menit persen terlarut kedua obat lebih dari 8%, berarti disolusi sangat cepat. F2 tidak dihitung. Tidak lebih dari satu nilai rataan dari setiap titik sampling lebih besar dari 85% untuk setiap obat. Jadi misalkan pada 20 menit salah satu produk sudah mencapai 85%, perhitungannya berhenti sehingga pada waktu 30-40 menit itu tidak menghitung F2.
Kemudian titik samplingnya dengan persen terlalu lebih besar dari 85% yang kedua, sehingga yang lainnya tidak diikutkan. Dalam menentukan titik sampling itu tidak semudah hanya memasukkan angka dalam rumus, tapi perlu diingat bahwa dalam menentukan titik sampling itu ada aturannya. Misalkan ini contoh perhitungan F2.